Nggak usah 70 juta, 1 miliar pun sebenarnya kita masih bisa ikhtiarin. Cuman kita ngeliat nolnya 9, dengkulnya getar duluan. Ngerti nggak teman-teman semua? Ya, oke. Sekarang saya nanya sama Bapak nih, manusia terkaya di Indonesia itu utangnya, tahu nggak Pak? Paling banyak juga di Indonesia. Oh iya, Ical Bakri menjadi manusia terkaya di Indonesia, tapi utang terbanyak Ical Bakri. Kalau ada yang bilang, wah orang kaya tuh nggak ada utangnya, bodoh. Orang kaya itu banyak utang, makanya kaya. Dia itu sebenarnya butuh yang namanya lecutan, karena nanti bapak-bapak kalau udah punya duit, nggak ada masalah lagi. Nah, nggak ngapa-ngapain jadi. Sedangkan kita selama hidup harus ngapa-ngapain, betul nggak? Kan memanfaatkan kita hidup, betul nggak? Kalau nggak ngapa-ngapain mah mati aja. Itu juga ngapa-ngapain, tanyain mungkar nangkir, ya kan? Betul nggak? Emang mati nggak sibuk? Sibuk juga. Ditanyain mulu. Iya. Ya, jadi kuncinya biar sukses gimana? Satu Pak, nyali. Kalau Bapak belum punya mesin, jadi nyaliin. Kalau enggak, ya mohon maaf Pak, syarat mutlak. Kita tuh pasti mending lah dimusuhin di kanan water tuh paling mentok ya, dijelek-jelekin sama keluarga, sama temen, bener nggak? Nadiem Makarim sama negara. Waktu dicari investor buat Gojek, yang nolak satu negara, kebayang nggak? Kan Bapak nggak satu negara banget kan? Bener nggak? Minimum istri masih dukung, paling istri ngambek-ngambek dikit, ya kan? Ya paling masalahnya masalah cowok lah, masih kecoa lah caranya. Masalah-masalah kita tuh nggak berat. Nadiem tuh dimusuhin sama siapa? Negara. Di underestimate sama siapa? Negara. Ngapain Nadiem udah ada Uber, betul nggak? Coba siapa yang invest Nadiem? Udah tahu belum? Malaysia. Kan Grab juga nih. Suka. Waalaikumsalam. Malaysia. Sekarang baru orang Indonesia ikutan invest, betul nggak? Emang begitu, orang Indonesia mah tidak utang. Ekor. Nah sekarang pertanyaannya Bapak mau ekor apa enggak? Nah, nyali Pak. Aduh takut nggak kebayar. Ya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kita pulang aja belum tentu hidup. Kalau mau takut sekalian jangan nanggung. Diem aja dulu Om Cepi. Takut pulang tertabrak lagi. Takut bisnis ntar rugi lagi, betul nggak? Mindset kita harus dibenerin sebenarnya, bukan bisnisnya, mindsetnya. Sampai sini jelas Pak? Ya, jadi syarat mutlak buat sukses cuma satu, nyali Pak. Oke? Jelas? Sudah siap Zoom? Udah pada datang? Kejawab Pak. Pinjam duit, pinjam. Gak usah takut. Lah, sekarang gini Pak, sebutin satu di dunia ini yang pasti kecuali mati. Ada lagi nggak? Terus apa yang ditakutin? Kita nikah tercerai lagi, kan ribet ya. Mau punya anak, ini gue lagi lewat. Melahirkan itu kan setengah nyawa ibunya itu dipertaruhkan, betul nggak teman-teman semua? Jadi jangan buat anak deh, buat masalah aja kan gitu jadinya. Bahaya, bahaya. Itu mental. Sampai sini jelas, jelas ya. Ini umur, aduh masih belasan lagi nih. Masih belasan kamu semua? Hah? Ya beda 2 tahun saya. Beda 2 tahun kan Gobi? Iya, gue kelahiran 98 gue. Ya kan tahun 2000-an. Hah? 2000-an? Iya, beda 4 tahun 5 tahun. Panggil Mas aja ya. Hei, Gus,
Jangan om-om aja. Om Pimpa. Oke, kita mulai ya. Oh, oke. Ada lagi nggak? Yang masih pemulai. Menghilangkan rasa minder. Oke. Menghilangkan rasa minder. Mudah sekali. Betul nggak? Betul nggak? Ini cara saya nggak minder sama orang. Saya nggak takut sama siapapun. Saya cuma takut satu. Allah cabut hidayah dari saya. Nah, itu saya takut. Tiba-tiba otak saya. Nah, itu saya takut. Saya takut banget. Ya, kalau saya punya prinsip sederhana. Saya dikasih downline. Saya sebagai manusia usaha itu mah wajib, nggak usah dipikirin. Itu nggak bisa ya. Ya namanya usaha ya wajib. Manusia kan tempatnya usaha sama tempatnya salah. Apalagi? Ya Pak. Mau pakai kitab kuning, ungu, abu-abu, terserah. Betul nggak pembicaraan saya ini? Ya. Jadi dia kaya dikasih Tuhan, saya sekarang juga dikasih Tuhan. Kalau sama-sama dicabut, nol lah. Ngapain minder, Bu? Saya kalau jadi anak Jeff Bezos juga orang kaya, betul nggak? Cuman kan saya lahir bukan dari anak Jeff Bezos. Setuju atau setuju banget? Hah? Ibu emang bisa milih bapaknya siapa ya? Bisa milih nggak? Nah pertanyaannya, dia kebetulan anaknya orang kaya, nah kita bukan. Terus siapa yang kita masalahin? Dia beruntung aja punya bapak kaya, kan gitu aja. Nah kalau mental kita kayak gitu, mas selesai, Bu, ngapain kita minder? Apa yang disombongin juga sama dia dan apa yang perlu disombongin dari dia, makanya saya nggak takut. Ngerti ya Pak? Bu, ya sekarang gini, kalau ngomong minder-minderan, umur bapak-bapak sama saya tuan siapa? Ini. Nah, harusnya saya minder dong. Banyak umur dia, berarti wah, gua balap 5 tahun, dia lebih tua lagi 5 tahun. Ini kan gitu. Susah umur sama di balap, betul? Nah, terus ngapain saya takut? Kan niat saya berbagi. Ibu meniatnya ngemis atau berbagi? Ngapain minder? Dengerin tuh. Dengerin tuh. Dengerin tuh. Hidup lagi dapat kehidupan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua yang di online maupun offline, salam sejahtera buat semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Rama, saya praktisi di Enajik ini kurang lebih alhamdulillah ini adalah tahun ke-10 saya. Insya Allah Agustus besok saya genap 10 tahun di Kangen Water ini ya. Nah, kalau dibilang naik turun permasalahan kita ditolak, apalagi? Ya minder tadi, udah kejawab tapi kan minder, apalagi Pak? Masalah di Najik. Rasa habis database-nya. Ngerasa habis database-nya, kasihan banget tuh orang ya. Makanya jadi orang gaul, jangan kuper. Ya saya kuper, ya lu syukurin lu, ya rubahlah sikapnya. Nggak ada orang kaya nggak gaul. Ya, betul nggak? Kebanyakan makan micin kayaknya. Apalagi masalahnya? Waalaikumsalam Pak. Ayo. Monggo silakan Pak, masuk. Ayo, masalahnya apa lagi? Apa lagi Pak? Ayo, dipikirin Pak. Bapak merenung mikirin masalah Pak. Masalahnya apa lagi Pak? Dia Najib Pak. Nggak bisa ngomong. Dia ngomong nggak bisa ngomong aja ngomong ya. Ya, apa lagi? Grogi. Oh, grogi mau minder 11-12. Apa lagi? Ditambah-tambahin ya? Pada nyari ya? Pada nyari ya? Masalahnya ya? Hah? Sebenarnya masalahnya siapa yang buat? Sendiri. Tahu nggak? Kenapa disebutin? Ngerti nggak teman-teman? Iya. Musuh manusia nomor 1 adalah munafik. Dan sadar nggak sadar kita ambil sikap itu sebagai karakter. Nusuk lo ngomong. Siapa suruh gue diundang ke sini? Pilihannya 2 kalau ketemu gue Om Cepi, kenceng atau pulang. Kencengin aja deh. Boleh ya? Boleh. Teman-teman? Ya, Boleh ya? kencengin supaya sukses. Boleh ya? Niat saya nggak ada apa-apa. Loh, kalau kaya emang saya minta. Anda bukan tim saya. Saya nggak dapat percikan uang dari Anda. Hah? Buat ongkos bensin aja
mahalan ongkos bensin ke sini. Betul nggak? Saya nggak mau pandang bulu, niat saya ibadah. Moga-moga teman-teman sukses. Tiba-tiba saya misalnya dipanggil duluan sama Tuhan, teman-teman ingat si botak tuh pernah datang ke rumah Om Celi. Gua kirimin apa enak deh. Nah, udah itu kan yang bakal saya mati, bener nggak teman-teman? Ya saya niatnya datang ke sini ibadah. Jadi kalau tersinggung, emang itu tujuan saya. Sepakat? Saya ngomong apa adanya boleh ya? Boleh. Ya. Jadi manusia punya karakter terburuk adalah munafik. Dia tidak mengakui, dan ketika dia tahu, dia pertahankan kesalahannya demi kesombongan diri dia sendiri atas kegagalan dia sendiri. Saking dia bingungnya apa yang dibanggain, jadi kegagalan yang dibanggain. Contoh, saya nggak bisa ngomong. Udah tahu itu tindakan salah atau benar? Kok dikerjain? Diam kan lu? Tua pasti bos, dewasa pilihan. Gak lupa itu. Ya toh ya? Pada diam semua, ya juga. Saya nggak bisa ngomong. Apalagi? Saya nggak ada uang. Ya udah tahu nggak ada uang. Aib nggak? Dipertahankan. Gua 7 turunan udah miskin. Jangan sampai gua kaya merusak keturunan, katanya gitu. Salah nggak kayak gitu teman-teman semua? Salah nggak? Terus kenapa kita kerjain? Bingung ya? Hah? Jadinya kita jadi orang yang munafik. Buset, AC-nya nyenter banget. Lu tahu pala gua nggak ada pondasi. Langsung. Sampai sini jelas teman-teman? Mau tobat? Mau tobat nggak? Yes. Pak, kaya memang susah ya? Emang, siapa bilang kaya gampang? Kasih tahu sama saya ingin join. Ada kayaknya gampang. Duitnya juga cepat hilangnya tuh, robot-robot trading tuh. Kayaknya gampang. Miskinnya juga gampang. Pilih mana? Yang namanya instan tuh adil, Pak. Kaya instan, miskinnya juga Instan. Iya, itu udah hukum alam. Makanan kita instan, makanya hidup kita cepet Instan. Ya udah tuh tahu. Diajarin ngapain lah training, tutup aja kita ya. Selesai lah ya, tinggal berjuang doang ya. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini saya ditugaskan oleh 501 Sistem Indonesia untuk menjelaskan kurikulum baru dari 501 Sistem Indonesia yang para founders rancang untuk Bapak Ibu sekalian cepat sukses. Next, Mas Aris. Mau nggak Anda mencapai 6A kurang dari 2 tahun? Mau. Mau boleh yang kata. Mau. Benar. Susah loh. Biarin. Setuju Pak, tepuk tangan dulu dong. Itu sebenarnya orang nganggapnya bercanda ya atau sok-sokan. Enggak, itu terapi Pak. Itu terapi loh. Karena kita tuh kadang-kadang kita takut dengan kalau kita kaya. Banyak loh yang ketakutannya pada kekayaan itu tinggi. Karena ada doktrin-doktrin di mana semakin kaya semakin jauh sama Allah. Ada. Kiai-kiai sablek, ustaz-ustaz gak jelas. Banyak. Siapa bilang kaya menjauhkan diri kita sama Allah, sama Tuhan? Siapa yang bilang? Dengan kaya kita bisa berbagi, betul nggak Bapak sekalian? Ya, apa yang salah dengan kaya? Emang naik haji pakai hati, pakai duit Pak? Bisa, kata ONH. Saya mau hajikan orang tua saya demi ibadah. Ya Pak, setorannya DP saya enggak, saya nggak punya uang. Uang itu nggak penting. Yang penting hati. Hatimu digade. Kan enggak ya Pak, Bu ya? Setuju? Tobat? Oke. Nah, ini yang saya tanya. Mau ya nama kurang dari 2 tahun? Mau benar? Selanjutnya, mau nggak Anda memiliki bisnis yang sehat dan stabil? Mau. Mau. Yang stabil itu apa maksudnya? Yang stabil itu apa? Income-nya stabil, mau nggak? Ini nggak yang diharapin sama Bapak Ibu sekalian? Nah,
Ini nggak hayalan, saya akan coba masukkan Bapak Ibu semua ke realistis Anda, ke analisa Anda. Ini kalangan tembok nggak? Yang kecil di belakang itu. Atau kamu nanti pas lihat, kamu lihat seminar Mas Rama apa? Tembok kan gitu. Tiang gitu, enggak ya? Kesana. Ya, geseran. Sayang, udah jauh-jauh. Kamu kesini naik otopet atau naik apa? Selanjutnya, maukah Anda memiliki tim yang bisa duplikasi yang Anda bangun? Nah, ini dia kuncinya. Apa perbedaannya orang kaya sama orang miskin? Orang kaya itu menduplikasi banyak hal. Tahu duplikasi? Duplikasi itu apa? Jiplak. Nyontek. Nyontek. Tek. Anda itu hasil duplikasi orang tua Anda. Contoh, logat orang tua Anda ngomong secara nggak sadar Anda ngikutin, ya nggak? Gaya makan Anda ngikutin gaya orang tua Anda nggak? Yes, itulah sistem duplikasi. Muka Anda mirip nggak sama orang tua Anda? Mirip nggak? Itu yang disebut dengan duplikasi. Terus menerus. Bisnis juga seperti itu, Pak. Nah, perbedaannya, orang kaya menduplikasi mindset kaya, orang miskin menduplikasi mindset miskin. Itu dia. Lebih tepatnya baca buku lagi Rich Dad Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki. Dia jelaskan perbedaan didikan ayah kaya dan ayah miskin. Di buku itu dijelaskan. Sudah jelas? Oke. Di buku itu dijelaskan ayah miskin ketika anaknya bermimpi selalu dijatuhkan mentalnya. Pak, aku mau mobil. Alah nak, mimpi jangan tinggi-tinggi. Anaknya akan duplikasi nggak ke anaknya lagi? Berbeda dengan ayah kaya. Ayah kaya, Pak, aku mau beli mobil. Di umur berapa nak kamu ingin punya mobil? Ini caranya. Dan dikasih. Itu perbedaannya. Nangkep nggak teman-teman? Makanya miskin itu bukan turunan. Miskin itu sebenarnya bisa dirubah, setuju nggak? Tapi yang diturunkan yang paling bahaya bukan miskinnya. Mau tahu apa? Mindsetnya. Setuju? Makanya orang zaman dulu menyekolahkan anak-anaknya kemana? Ke ibu kota, ke Yogyakarta, ke Jakarta, benar nggak? Yang dari luar kota, dari Kalimantan, supaya apa? Apa sebenarnya teman-teman? Naikin apanya? Mindset. Ilmunya mah sama aja. Perbedaannya apa? Mindsetnya. Betul nggak teman-teman semua? Ngalamin nggak? Yang orang tua di sini? Ayo anakku, sekolahlah yang tinggi. Bukan sekolahnya sebenarnya. Apa bedanya sekolah di sini sama di sana? Ilmunya sama, kurikulumnya sama. Bedanya di pergaulannya, mentalnya. Setuju? Kenapa saya waktu muda, umur belasan tahun, saya sudah berpikir bisnis? Kenapa? Karena saya kuliahnya di luar negeri, itu. Padahal tetangga ya Singapura. Tapi teman-teman saya kuliah, pulang, mereka cari duit. Beda sama anak-anak Jakarta. Saya kan kuliah 2 kali, di Singapura dan di Bakri. Pas di Bakri, pulang kuliah, main game, nongkrong di kafe, gosipin cewek mana yang paling cakep. Di Singapura, lu punya franchise berapa biji? Lu udah mulai bangun bisnis apa? Bumi langit ya. Makanya Singapura maju, Indonesia lama majunya ya. Karena tongkrongannya aja pembicaraan udah beda. Nah kalau anak zaman now, Mobile Legends lu udah mitik, PUBG lu udah sampai mana? Nangkep nggak mas? Ini mau saya arahin ke sini nih. Nangkep nggak? Om Cepi, boleh duduk dulu biar fokus semuanya. Karena ya. Jelas Pak? Beda nggak kira-kira mindset anak-anaknya? Teman-teman semua, beda nggak? Beda banget. Saya kuliah di sana, habis itu kuliah lagi di Jakarta, bumi langit teman-teman. Dan mereka minjem tuh udah biasa. Kita harus
kita harus pinjem nih, kita cari investor. Cari investor itu apa sih? Cari pinjaman, betul nggak sih teman-teman? Mereka dari kuliah udah mikir ke sana. Coba anak muda Jakarta, aduh, hutang tuh riba. Ih, apa yang riba? Orang investor bagi hasil. Muka lu gue ribain. Apa yang riba? Orang bagi hasil bukan bunga, betul nggak? Kan beda. Sampai sini jelas teman-teman semua? Jelas? Mentalnya beda nggak? Beda. Nah, sama. Anda mau kurang 6A dari 2 tahun, maukah Anda memiliki bisnis yang sehat, duplikasi? Butuh komunitas nggak supaya ini terjadi? Betul. Betul nggak? Betul. Sekarang pilih teman-teman saya di Singapura atau teman-teman saya di Jakarta. Singapura. Bukan saya ngebanggain Singapura loh, sekali lagi. Ini kita curi mindsetnya, bisa dipahami? Mau ya? Mau. Berarti teman-teman saya dulu itu adalah mau ngambil resiko, punya nyali Pak. Kalau Bapak gaulannya sama orang yang nyalinya rendah, perkataan pertanyaan tadi itu akan keluar dari mulut Bapak. Setuju nggak? Setuju. Ya itu ya. Sama staf saya, Mas Aris, Revi, semua sama. Saya uji mereka mental. Sama Pak Bu. Tapi nggak semua, tergantung. Pulang dari kerja saya, gaulnya masih apa? Kalau sama tongkrongan PA repot juga. Betul nggak? Ibarat kata nih, minyak gabung lagi disiram selongkangan, kelar. Setuju Bapak Ibu? Mau kita rubah? Mau kita rubah? Mau. Setuju? Setuju. Kita buat komunitas yang bernyali. Siap. Sepakat yang di online? Sepat. Yang di online. Amen. Ini siapa ya? Oke. Tekan angka 1, tekan angka 1, tekan angka 1. Yang sepakat. Ya. Lanjut. Banyak Mas Aris? Oke. Nih, saya kasih tahu tugas kita di Enajik sampai trompet sangkakala dibunyiin. Mau tahu nggak Bang? Nih, lanjut Mas. Terus, presentasi buat janji, ngapain lagi? Follow up buat janji lagi, buat ngapain lagi? Terus? Terus? Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa Anda lama naik peringkatnya? Jarang Enggak ini, titik nggak pakai koma. Suara prestasi banyak Pak, seminggu berapa kali? 2. Yang join setengah, coba bayangin. Kalau 20 kali yang join berapa? 1. Jelas teman-teman? Jelas? Jelas. Ini udah paling sial. Karena kalau bagusnya kita udah tahu. Kita ngomong sialnya aja. Sepakat? Sepakat. Ya kalau yang join 30% kayak mendarat Pak. Kayak OCP, pandemi bangun rumah, diukir semua lagi temboknya. Candi Borobudur nih gua rasa. Dahsyat teman-teman, rumahnya Om Cepi keren, tuh ukirannya. Staf saya duduk di situ, bentar lagi diukir. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk gulung momentumnya, ya, untuk menggulung momentumnya. 501 System Indonesia menyediakan para leadernya. Pertama adalah one-on-one training. Satu-satu dibantuin. Ya, Anda dibantuin nggak sama Om Cepi? Dibantuin. Dibantuin nggak? Dibantuin. Ya? Beliau yang presentasi one on one. Nanti home sharing juga dibantuin nggak sama Om Cepi? Bantuin. Bantuin nggak? Bantuin. Bantuin juga kan? Nah, kita mau adain nih, ya Mas Om Cepi ya, di Tangsel ya, di Tangerang. Kita akan adakan Vision Day atau Project Meeting setiap kota nantinya. Oke, ini untuk menggulung. Tadinya kan kita sanggupnya sehari satu, benar nggak? Nah, ini bagi yang sibuk bisa seminggu atau 2 minggu sekali, tapi sekali bawa banyak. Bisa nggak teman-teman semua? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nangkap nggak maksud saya? Siap. Ini untuk membantu menggulung, karena kerjaan kita sekali lagi Pak, ulang slide sebelumnya. Sampai trompet sangkakala dibunyiin kan ini doang kerjaannya. Iya. Benar nggak? Tinggal kita lipat gandakan, sepakat nggak? Sepakat. Tinggal dilipat gandain doang sebenarnya. Dilipat gandakan dengan sistem. Anda dorong mobil,
Sendirian, berat nggak? Tapi karena ada kumparan di dalam mesin mobil, pakai bensin perlu kita dorong nggak? Itu yang mau kita ciptain dalam bisnis. Keren. Nangkep nggak maksud saya Bapak Ibu sekalian? Jadi Anda bengong, kayak saya kemarin liburan ke Amerika sebulan, pulang, dapat duit, ditransfer lagi, belum habis, dikasih lagi. Karena apa? Sistem. Sekarang saya mau nanya sama Anda, ada sistem pencernaan? Ada. Anda pernah nolak nggak? Habis makan, jangan pup. Pup otomatis nggak? Nangkep nggak maksud saya? Kalau Anda sudah menjalankan bisnis, duit jadi efek nggak? Jadi dampak nggak? Caranya manfaatin yang tadi. Buat prospek, gulung ke sini, gulung ke sini, gulung ke sini, undang sebanyak-banyaknya ke sini Pak. Nih kayak gini, Om Cepi nggak capek, betul? Sekali undang langsung 40 orang, ini 40 ada ya? Lebih. Set. Berarti 40. Besok pesan nasi, presentasi sehari sekali. Berarti 40 kali 30 berapa? Terserah kali berapa persen. Terserah kali 5% aja Om Cepi berduit, betul nggak? Teman-teman otomatis berduit nggak? Itulah sistem. Jadi kita nggak usah mikirin net point lagi. Net point itu memang ya udah sekasihnya aja, betul nggak? Sama kayak kita udah makan, perlu mikirin pupnya nggak? Hah? Kita udah minum water, mikirin pipisnya nggak? Iya. Yang penting minumnya, benar nggak Bapak Ibu? Sama di bisnis ini, yang penting undang aja yang banyak ke sini. Setuju nggak teman-teman semuanya? Setuju. Perkara closing nggak closing, sudah pasti closing karena sudah ada yang menolak. Kalau sudah ada yang menolak, sudah pasti ada yang menerima. Itu udah hukum alam nggak Bapak Ibu? Udah hukum alam nggak? Ada nggak ditolak abadi? Ada? Ada nggak? Hah? Nggak ada, mustahil, nggak ada yang abadi. Jadi ditolak, sial pun juga nggak abadi. Betul nggak Bapak Ibu? Itu mindset nggak teman-teman? Gua miskin, ya miskin juga nggak abadi Pak. Kaya juga nggak abadi, nggak ada yang abadi. Sampai sini jelas? Jelas teman-teman semua? Jelas. Aman? Bahasa saya keberatan? Standar ya? Ya saya maunya paham, bukan mau keren-kerenan. Saya maunya teman-teman paham. Kalau nggak tahu, saatnya bodoh kelihatannya di sini. Jangan di luar. Kita aja yang tahu. Jadi nggak usah malu kalau angkat tangan. Paham ya? Paham. Jadi undang ya, Om Cepi, kita buat lagi nih. Tangerang, hidup airin. Iya. Tetap aja dia, walaupun ganti. Nah, perbedaannya di sistem 501 sistem Indonesia adalah kita punya deadline sekarang. Ini yang beda. Selama ini yang gini, ayo beli mesin sekarang. Apa tujuannya? Ya ada ya? Hah? Apa bedanya beli mesin bulan ini sama bulan depan? Ada bedanya nggak? Nggak ada ya? Ya. Hah? Ada Adanya apa? Ayo. bonus. Bonus ke Anda, ke dianya ada bedanya nggak? Hah? Lebih cepat duluan. Cepat action, benar nggak? Action. Cepat itu doang. Ada lagi? Ada lagi? Makanya 5 tambahin. Tepuk tangan dulu dong buat 5. Bro, Juli besok saya udah ketemu namanya. First Class Bootcamp yang akan diadakan di Bogor tanggal 23 sampai 24 Juli besok. Khusus para 0A above, para pemilik mesin. Lu join sekarang supaya bisa ikut First Class Bootcamp 0A training. Oke, yuk kita lihat selanjut. Nah, sebelumnya ini yang udah ada di Indonesia sekarang ini yang punya 5-1. Ya, ada Solo, ada Karanganyar, ada Klaten, ada Jogja, ada Bekasi, ada Jakarta, ada Bandung, ada Lampung, ada Padang. Ini Tangerang belum saya masukin ya? Belum. Tangerang mau jadi nggak nih? Jadi nggak? Jadi. Jadi nggak? Jadi. Benar. Benar.
bungkus, Tangerang ada. Siap. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Ini mudah-mudahan kandangnya udah siap. Nah, di deadline nih, ayo kita punya mesin biar bisa ikut apa? Training 0A. Nah, yuk lanjut. Ini dia. Atau kita sebut dengan first class bootcamp. Izin minum dulu Bapak. Ya, minum semua, minum. Udah, minum dulu. Ya, minum semua. Siap. Ini akan diadakan per 3 bulan, teman-teman semua. Jadi Juli ada, Agustus, September, Oktober akan ada lagi. Perbedaannya apa? Ikut Juli sama Oktober. Nanti kita lihat teman-teman semuanya. Oke? Kita lihat ya, sepakat ya? Sepakat. Simak dulu nih, ini penting nih. Kalau udah ikut apa? Juli besok, ini kan Bapak belum punya mesin nih. Contoh nih, Bapak belum punya mesin. Bapak Juni ini punya mesin, masih ada kesempatan nggak ngajak temennya ikut training 0A bulan Juli? Masih. Masih ada nggak? Masih. Karena ini beda nanti angkanya nih. Ini biar teman-teman kebuka cakrawalanya ya. Selanjutnya Mas, dari 0A Pak, ini akan Bapak diajak lagi sama 501 Sistem Indonesia ke acara bootcamp atau kita sebut dengan bootcamp apa namanya? Jadi lupa gua. 2A atau apa namanya Mas? LAW 4A. Bootcamp. Weekend. Weekend. Bootcamp weekend. Weekend. Ini khusus para 2A. Nah, sekarang saya nanya Pak. Teman Bapak kan Bapak berdua nih. Iya nggak? Bapak ngajak berdua buat jadi 2A, benar nggak? Teman Bapak mau ikutan nggak jadi 2A juga? Mau. Berarti Bapak jadi berberapa? Bapak punya tim berberapa? 2. 4. Kan temannya ngajak 2. Temannya ngajak 3. Bapak ngajak 2 jadi berapa? 5. Jadi berenam nggak? Bapak jadi nempel nggak 3A? Nempel. Sadar nggak sadar kan? Iya. Sadar nggak sadar. Padahal semuanya ngejar 2. 2A. Ini akan diadakan paling dekat Januari. Jadi manfaatin teman-teman semuanya. Jadi 0A kita ajak lagi 3 bulan lagi training lagi 0A lagi, bener nggak? Nah pada saat misalnya Bapak 0A training ketiga, Bapak udah bersepuluh. Kalau 10 masing-masing 3 gimana Pak? Hah? Berduit nggak Pak? Hah? Terserah Bapak mau kali berapa. Gede nggak Pak? Gede. Nanggap ya Pak? Ini yang di 5-1 mau tuh seperti itu. Nanti yang pada 2A diundang lagi, dipromot lagi teman-teman semua. Untuk apa? Ikut apa? Apa teman-teman? LAW. Nah, ini acaranya. Yuk kita lihat. Silakan. Play. Suaranya masuk nggak? Kalau mau gimana? Oh itu. Di 2A ini Anda akan dilatih lagi ilmunya bukan ilmu biasa lagi teman-teman. Mulai masuk ke teknikal, mulai masuk diajar leadership, mulai diajarin Pak, dipaksa Bapak untuk ngomong. Yang tadi nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong.
Selanjutnya di 2A Anda akan dipromot lagi jadi 4A. Kencang berapa unit? 20. 20 unit. Sebenarnya Anda tinggal ngajak orang ke bootcamp 5, automatically nggak LAW Anda berangkat. Yes. Anda punya 5 orang 2A, otomatis nggak Anda berangkat ke LAW? Berarti fokus Anda apa? Tinggal ngundang ke 0A, otomatis mereka ikut 2A. Mau nggak mau Anda ikut jadi training 4A. 4A itu namanya sistem Pak. Nggak disengaja kejebur, ngerti ya teman-teman semuanya? Bukan dikejar, tapi sudah otomatis. Kalau bahasa gaulnya ostosmastis. Sudah otomatis Pak. Ya, ke LAW mau nggak mau jadi 6A. Sebenarnya cuma mengajak 5 orang jadi 4A. Berarti 5 orang berangkat LAW otomatis dia 6A. 20 kali 5 berapa? 100. Udah 6A belum? Udah. Otomatis kalau kita ngejarnya 100 Pak, kayak lagu padi Pak, kasih tak sampai. Jauh, berat. Setuju nggak teman-teman semua? Setuju. Tapi kalau kita fokus 0A, 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 dia ikut sekolah otomatis nggak? Si anak sekolah itu mau SMP. Dari SD ke SMP nggak? Betul. Dari SMP otomatis ke SMA nggak? Betul. Kalau SMA mau nggak mau karena temennya SMA-nya pingin kuliah juga, dia ikutan nggak kuliah? Yes. Setuju nggak teman-teman semua? Setuju. Balik lagi ke materi saya di awal. Kenapa saya berani bisnis? Karena teman-teman saya dulu kuliah kerjanya bisnis. Mau nggak mau saya jadi ikutan bisnis. Kalau karyawan semua teman-teman saya pada mau nyari kerjaan, saya jadi kepikiran cari kerjaan nggak? Iya. Betul teman-teman. Betul. Sama. Kalau teman-teman cemplungin semua timnya ke 0A, dia otomatis pingin 2A nggak? Yes. 2A dia pingin juga nggak jadi 4A? Yes. 4A otomatis lagi dia pingin nggak jadi 6A? Yes. Ikut di acara ini silakan. LAW dia ikut. Ini acaranya.
sukses general dulu apa? Tes. Ya, ini naik jeep kayak gini kan emak-emak takut ya, suruh masuk. Hajar. Wah, latih Pak. Kenapa? Ya, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Ya, aja. Oh, di charge ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Om Cek leader Anda ya, luar biasa. Next. Nah, balik lagi. Kegiatan rutinitas wajib kita jadi bergulung nggak teman-teman? Bergulung nggak? Kalau ramean orang semangat ikut 0A, ini semuanya ikut 0A, otomatis mau ikut training 2A nggak? Coba ini yang di sini aja 40 kali 3 berapa? 20. Ngeri ya? Kalau semuanya masing-masing pada ikut 4A, berarti 40 kali 40 berapa? 1.600 mesin. Banyak nggak teman-teman? Banyak. Terserah mau kali berapa, gede atau gede banget. Gede banget. Ini yang ngeri dari ini. Ini kelihatannya kecil. Ya, bukan dulu. Ini kelihatannya kecil, teman-teman. Benar nggak? Kelihatannya kecil nggak? Cuma gini doang ya. Tapi dari sini butterfly effect-nya luar biasa sekali teman-teman semua. Yuk kita lihat sama-sama. Nih, Anda 0A, Bapak 0A, pingin nggak jadi 2A Pak? Pingin nggak? Ya sudah, tinggal jeblosin orang kemana? 0A lagi. Betul nggak? Si 0A pingin nggak jadi 2A? Caranya gimana? Banyakin lagi ikut 0A, benar nggak? Mau nggak mau Anda kelempar nggak jadi 4A? Gak bisa ditolak Pak. Gak bisa nolak. Sama kayak saya pulang dari Amerika, ditransfer bisa nolak gak? Anda transfer bisa nolak. Kalau ditransfer bisa nolak gak? Susah. Udah masuk, nasib gimana dong? Nangkep teman-teman semuanya. Yang di online nangkep ya. Otomatis Anda jadi 4A gak? Mau gak mau kan? Terima nggak terima kan? Caranya gimana? Mau jadi 6A, transfer lagi orang yang banyak sebelumnya. Transfer lagi 4A ke sini, bener nggak? Anda direct lagi taruh sini lagi, bener nggak? Otomatis dia ikut lagi nggak ke sini? Iya. Yang dari sini dia lempar juga nggak ke sini tim kita? Siap. Gulung nggak terjadi? Gulungan nggak terjadi? Bisa nolak nggak Anda? Cicilan berjalan, betul nggak teman-teman semuanya? Bisa nolak nggak? Kerja lagi mereka, mau nggak mau Anda jadi apa? Lanjut. 6A. 6A. Tugas Anda 6A ngapain? Masukin lagi semuanya ke sini. Intinya di mana? 0A. Ini kuncen. Ini SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti 6A2 itu S1, S2, S3, S Tongtong, S Temban Ikan Jasung, Esmeralda semua. Nangkap Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang di online? Rame ini di sini. Dan kemarin Pak manajer kita mau ngepost buat Mas Haris ya. Udah kerja keras nyari ruangan buat event kita pertama di Alana ya. Alana Sentul kita akan adakan. Kapasitas terbatas maksimum hanya 100 orang. Oke, teman-teman semua, biaya kurang lebih 1,5 ya, Mas Haris ya. 1,6 maksimum. Itu udah termasuk flip chart, buku parameter, sama kaos ya Mas Haris ya. Udah termasuk 3 alat perang ini, sehingga teman-teman tinggal groove. Paham teman-teman semuanya? Cemplungin lagi doa. Solo kemungkinan besar antara minggu kedua atau minggu ketiga untuk daerah
Indonesia Tengah maupun Timur. Oke? Barat ikut Jakarta dulu. Kita ramein Jakarta dulu, sepakat? Teman-teman semua, nanti masing-masing akan ada. Oke? Teman-teman semua? Lanjut. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana teman-teman semuanya? Doa. Doa. Ini kuncinya. Ya, kita hitung. Bapak join 1. Betul? Training 0A berikutnya Bapak jadi berberapa? Masing-masing ngajak Bapak ngajak 1 berapa? Jadi berberapa Bapak? Ikut training 0A? Berdua, betul? Training 0A lagi. Anggaplah 3 bulan yang join 1. Sedih nggak? Sedih? Sedih banget. Itu kesialan terduplikasi. Mau nggak mau bulan ke-7 Bapak cuma berberapa? Berempat. Sedih ya Pak ya? Ya Allah, ber-7 bulan. Dosa apa ya Allah? Gak apa-apa. 4. Bulan ke-10 3 bulan lagi kan? Benar nggak? Bulan ke-10 Bapak berberapa? Masing-masing 1. Bapak 1, teman-teman Bapak 1. Jadi berberapa Bapak? Ber-8. Ya Allah, udah mau setahun nih, 3 aja belum. Betul? Kayaknya lama ya? Lama ya? Oke. Bulan ke-13 jadi berapa? Hah? 16 Pak. 16 Pak. Selanjutnya? Selanjutnya? Selanjutnya lagi bulan ke-19 Bapak berapa? Bulan ke-24 berarti pas 2 tahun Bapak berapa? 64 kali 2 berapa? Udah 6 anak teman-teman. Udah 6 anak teman-teman. Nah, kabar baiknya si 128 itu mau ikut kelas 2A above nggak? Ikut bootcamp nggak? Berarti 100 kali 3 berapa ratus Pak? Mau ikut LAW nggak? 100 kali 20 jadi berapa unit Pak? Wajar nggak? Saya punya tim semua total seluruh Indonesia 70.000 lebih. Wajar nggak Pak? Bukan saya yang hebat Pak, sistemnya yang hebat. Saya mau cek, masuk akal nggak Pak? Saya pribadi di Parama awang nggak malah no sanggup nggak jual 70.000 unit. Mustahil Pak, 10 tahun juga ngerjain nggak mungkin. Tapi kenyataannya saya punya total organisasi 70.000 unit lebih. Terserah mau kali berapa, menjijikan uangnya. Nasib. Bisa dikatakan 80% penjualan total di Indonesia itu undernya di Parama. Hebat di Parama? Enggak. Lihat nggak Pak? Wajar nggak? Ya, nggak usah ditepuk tanganin, orang wajar. Wajar nggak? Ih, Mas Rama punya kekayaan puluhan miliar, wajar? Ya wajar. Ya nggak wajar puluhan tahun nggak punya miliaran. Tuh nggak wajar, hidup lu kemana aja? Setuju nggak? Udah nusuk belum? Belum. Udah. Umur 40 tahun. Aset itu sama kekayaan ya, aset kekayaan itu sama umur harus gedean aset. Umur saya kan sekarang mau 35, minimum 35 miliar lah, betul nggak? Umur 40 ya 40 miliar lah. Umur 50 ya 50 miliar lah, itu udah paling minim Pak, barometer. Masa umur sama kekayaan banyakan umur, malu-maluin ya Pak? Betul? Mau rubah? Mau. Mau tobat? Mau. Ikutin mau? Mau. Serius? Yes. Gak ada. Next. Baru penghargaannya apa? Ya, penghargaannya adalah Anda bisa memberikan penghargaan kepada orang yang udah berjuang beli mesin. Betul nggak teman-teman? Mereka butuh nggak komunitasnya yang sama-sama merintis baru? Butuh nggak Pak? Dan kebanyakan orang dia ngajak ini yang salah. Udah keluar uang 50 juta buat beli mesin atau 70 juta beli mesin,